terusin, saya lanjutin. Ustadz, ngapa? Ceramahnya udahin, saya berhenti. Cuman kan perkara terusin, argo juga tetap jalan terus gitu ya, Bu. Enggak, Bu, saya di mana-mana kalau ceramah nggak pernah ngarepin amplop, enggak. Isinya enggak, jumlahnya itu yang paling penting, Bu. Bu, kalau ada kiai ceramah minta dibayar dosa enggak? Nyaut. Kalau ada kiai minta ceramah dibayar, kalau ada kiai ceramah minta dibayar dosa, ya Bu ya. Lebih dosa lagi ngundang kiai ceramah kagak bayar. Malam ini Masjid Baitul Fiddah menyelenggarakan peringatan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mengundang penceramah untuk menyampaikan pencerahan, mengenalkan sosoknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Agar apa? Agar umat makin cinta dengan nabinya. Karena ada istilah ungkapan tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa sayang? Bagaimana kita bisa cinta kalau kita tidak mengenalnya? Maka mari sama-sama kita mengenal lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semakin menambah kecintaan kita kepada beliau. Agar pulang kita ke rumah tangga kita mengikuti cara Rasulullah. Berdagang kita mengikuti cara Rasulullah. Berbisnis kita mengikuti cara Rasulullah. Berarti maulid di Masjid Baitul Fiddah berhasil, insya. Siapa sih sosok yang kita peringati kelahirannya malam hari ini? Bu, beliaulah baginda Rasul yang mulia, yang kekhawatirannya kepada umatnya luar biasa. Beliau khawatir kepada umat dari dunia sampai ke akhirat. Kecintaan beliau luar biasa. Dibanding kecintaan kita kepada beliau belum ada apa-apanya. Dunia akhirat yang beliau bela mati-matian kita, Pak. Dunia akhirat yang beliau pikirkan kita, Bu. Bu, salah satu bentuk kecintaan Rasulullah ingin saya sampaikan pada kesempatan maulid malam hari ini. Ketika beliau ditawari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini enggak tanggung-tanggung yang menawarkan langsung Allah. Apa bentuk tawaran dari Allah? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ada enggak tuh dalam ayat, Bu? Udah bilang ada aja, yang belum pernah baca bilang ada aja. Biar gampang urusan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang dapat menyenangkan hatimu ya Rasul. Apapun yang dapat menyenangkan hatimu ya Muhammad sallu ala nabi, aku akan berikan. Yang penting hatimu senang, hatimu ridho. Ini enggak tanggung-tanggung, Pak, yang menawarkan Allah. Kalau kita ditawarkan sama teman, sama atasan kita, pasti kita langsung menjawab. Rasul pun begitu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dapat menyenangkan dirimu aku berikan, asal di situ ada keridhaan darimu. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, yang kau tawarkan itu hanya satu yang membuat aku ridho dan aku senang. Aku hanya minta satu kepadamu ya Rabb. Apa itu ya Rasulullah? La arda wa wahidun min ummati finnar. Aku minta cuma satu ya Rabb. Permintaannya Rasulullah cuma satu, Pak. Beliau nggak akan pernah ridho, beliau nggak akan pernah rela jika ada satu saja dari umatnya sampai masuk ke dalam api neraka. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking khawatirnya beliau, saking cintanya beliau, saking pedulinya beliau kepada umat, beliau nggak menginginkan umatnya sampai masuk ke dalam neraka meskipun satu di antara umatnya. Pak, kalau bapak-bapak gitu nyautnya emang lain nama ibu-ibu. Bu, mudah-mudahan ibu-ibu yang pada nyaut, insya Allah masuk sorga sama sendal-sendalnya. Ibu pengen masuk sorga, Bu? Mau masuk sorga? Sekarang. Tercinta, ata'lami anna hazal amra qad qarubah. Wahai putriku Fatimah, buah hati, belahan jantung, pelipur lara, pelanjut cerita. Saat ini perlu kau ketahui, nak, bahwa sebentar lagi ayah akan menutup cerita hidup di alam dunia. Sebentar lagi perpisahan kita akan tiba. Selesai beliau mengatakan begitu, Bu, Fatimah tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak bisa menjawab apa-apa, Pak. Beliau hanya melinangkan air matanya yang Apakah kau sedih dengan perpisahan kita? Dengan suara yang lirih, Sayyidah Fatimah menjawab, wahai ayahku, inilah perpisahan yang aku tidak inginkan. Perpisahan dengan orang yang paling aku cintai dunia dan akhirat. Kata baginda Rasul, don't worry sayang. Nanti setelah ayahmu meninggalkan dunia ini, orang yang pertama kali menyusul adalah dirimu. Dan survei membuktikan, setelah Rasulullah meninggal, tak lama kemudian disusul oleh Sayyidah Fatimah. Tersenyum Sayyidah Fatimah. Hari ini ada tetamu yang datang, yang ingin berkunjung ke rumah kita. Tolong titipkan salam. Sampaikan salam kepadanya, ayah tidak bisa ditemui. Baik, istirahat Rasul di kamar. Baru beberapa saat beliau istirahat, ujug-ujug. Tahu ujug-ujug? Ujug-ujug apa, Bu? Ya ujug-ujug. Tiba-tiba di luar itu ada yang mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Salam sejahtera wahai penghuni rumah kenabian. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Kalimat salam di luar itu didengar oleh baginda Rasul yang sedang istirahat. Dan beliau mengatakan, Fatimah, bukakan pintu, di luar ada tetamu. Sesuai dengan pesan ayahnya, kata Fatimah, ada apa tuan? Ayahmu ada? Ada, tapi beliau sedang istirahat. Izinkan aku masuk. Suaranya hebat, berwibawa,
gemetar tubuh Fatimah mendengar suaranya yang begitu hebat. Gemetar, keringat keluar sekujur tubuhnya, bahkan keringat buat besok keluar hari itu juga. Saking gemeternya. Akhirnya Fatimah ngacir menghampiri ayahnya. Di hadapan beliau, kata Fatimah, ayah, di luar itu ada tetamu. Ya nak, ayahmu tahu. Sesuai dengan pesan ayah sudah kusampaikan. Lalu dia mengatakan apa? Dia mengatakan, sampaikan salam sama ayahmu, bilang yang datang aku. Suaranya hebat ayah, sampai gemetar tubuhku. Siapa gerangan di luar sana yang datang? Baginda Rasul tersenyum, Bu. Bu, cuma sampai bandara. Siapa yang datang, Bu? Kata baginda Rasul, huwa hadimul lazzat wa qati'us syahwat. Yang datang itu sayang, dialah penghancur kesenangan dunia. Dia yang telah memisahkan ayah dari anaknya, suami dari istrinya, kakek dari cucunya, saudara dari saudaranya. Dia malaikat maut nak yang menyerupai manusia. Biarkan suruh masuk, suruh dia temui ayahmu. Baik ayah. Ke depan Fatimah, bilang sama tamunya, Om, masuk Om. Di hadapan baginda Rasul, beliau ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam ya malakallah. Ada apa kedatanganmu? Sekedar berkunjungkah? Atau justru kamu datang pada saat ini untuk mencabut ruhku? Katakan segera. Begitu ditanya oleh baginda Rasul, ini malaikat menjawab, ya Rasulullah, inni ji'tu zairan wa qabidan li ruh. In azintali wa illa fa'arji'u. Kedatanganku yang pertama memang sengaja untuk bersilaturahim, berkunjung denganmu. Tapi kedatanganku yang kedua, aku ingin mencabut ruhmu ya Rasulullah. Itu pun dengan catatan, jika kau izinkan. Kalau tidak, saya pulang lagi lapor sama Allah. Bu, Pak, kalau malaikat datang ke rumah kita, terus ada penawaran kayak begini, gimana jawaban kita? Umpama RT ada RT di sini. RT ada RT. Pak RT, kata malaikat, saya datang mau berkunjung. Tapi yang kedua saya datang mau cabut ruh ente. Kira-kira ente izinin gak Pak RT? Kalau enggak saya pulang lagi. Paling jawaban RT, lu pulang sono jangan balik-balik lagi. Jika kau izinkan ya Rasul, aku cabut ruhmu. Tapi jika kau tidak mengizinkan, gak apa-apa. Aku lapor sama Allah, kau belum siap. Akhirnya Rasul dikatakan hal yang demikian. Justru beliau balik bertanya, Aina Jibril? Di mana saat ini keberadaan Jibril? Jibril ya Rasul? Ya. Fis sama'id dunia. Saat ini malaikat Jibril sedang ada di langit dunia. Aku minta kepadamu, kata Rasulullah, suruh Jibril menemui aku. Disuruh jemput Jibril di langit, Bu. Kalau di rumah saya Tebet dekat. Di langit. Turun di hadapan Nabi, malaikat Jibril ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Jibril, kamu kemana aja? Saya lagi piket ya Rasul. Apa kamu nggak tahu sebentar lagi ruh akan terpisah dengan jasadku? Tahu ya Rasul. Kok kamu tega nggak mendampingi aku? Kata malaikat Jibril apa? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah.
bertahun saya dampingi Tuhan, memberikan Anda wahyu, menemani Tuhan dikala suka maupun duka. Tapi sebentar lagi Tuhan akan meregang nyawa, Tuhan akan menutup cerita hidup di alam dunia. Ini aku orang tegel Muhammad. Saya enggak tega ya Rasulullah. Ya Jibril, kata Nabi, ini kan sudah menjadi kewajiban yang hidup. Kullu nafsin za'iqatul. Kematian itu pasti akan datang kepada tiap-tiap yang bernyawa. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Sampai kiamat kurang 2 hari. Yang lain pada mati, dia doang pada itu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Yang sakit datang maulid, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril nggak tega melihat Rasulullah, manusia termulia dunia akhirat, sebentar lagi akan meregang nyawa. Kata Rasulullah, tidak jadi masalah buatku Jibril, karena memang semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tapi yang aku ingin tanyakan kepadamu ya Jibril, akhbirni mali indallahi minal karamah. Kalau ruh sebentar lagi akan terpisah dari jasadku, kenikmatan apa, keistimewaan apa yang bakal aku dapati dari Allah? Kata malaikat Jibril, untukmu nggak usah khawatir ya Rasulullah. Inna abwabas sama'i qad futihat. Pintu langit telah terbuka luas untukmu. Surga telah menantimu. Para bidadari telah siap melambai-lambaikan tangannya menanti kedatanganmu ya Rasulullah. Surga dan bidadari yang disiapkan oleh Allah sebagai fasilitas yang ada di dalam surga. Buat yang laki-laki 1 orang 70 bidadari. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? 70 bidadari, Ustadz 100. Kata bapak-bapak 70 bagaimana nggak gilirnya ya? Punya bini 2 aja ribet. Bapak kalau punya bini 2, Pak, mohon maaf, itu harus adil. Umpama Senin bini pertama, Selasa bini kedua, Rabu bini pertama, Kamis bini kedua, Jumat bini pertama, Sabtu bini kedua, Minggu nginep di masjid. Rasul tersenyum, tapi senyumnya sesaat. Justru beliau mengatakan, bukan itu kabar yang aku tunggu, bukan itu kabar yang aku nantikan. Lalu apa ya Rasul, kata malaikat Jibril? Bagaimana nasib dan keadaan umatku? Siapa yang beliau tanya, Bu? Siapa yang beliau tanya? Siapa umatnya? Kita yang beliau tanya. Di saat beliau akan meregang nyawa, dikala beliau harus menutup cerita hidup di alam dunia, beliau tidak tanyakan bagaimana nasib keluarganya, anak istrinya, tidak. Justru yang beliau tanyakan bagaimana nasib dan keadaan umatku ya Jibril. Akhirnya kata malaikat Jibril, Allah Ta'ala berjanji untuk umatmu ya Rasulullah. Apa janji Allah ya Jibril? Katakan kepadaku. Kata malaikat Jibril, Inna Allah Ta'ala Azza wa Jal harramal jannata ala sairil umam hatta tadkhulu ummatuka ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan surga dimasuki oleh semua umat-umat terdahulu sebelum engkau ya Rasul bersama umatmu nanti masuk surga duluan. Alhamdulillah, kita yang hidup belakangan bakal masuk surga duluan. Seneng gak Pak? Seneng gak Bu? Karena di sana cuma ada 2 tempat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok dimasukkan ke dalam surga dan sebagian lagi dimasukkan ke dalam neraka. Tapi neraka mohon maaf, berjuta maaf Pak, isinya itu kebanyakan wanita. Bu, jangan marah dulu.
laki-laki tetap ada di neraka. Tapi lebih banyak perempuan. Bukan perempuan-perempuan sini. Perempuan-perempuan jamaah Masjid Baitul Fidoh mah ini calon-calon surga semua. Kelihatan mukanya. Ya mukanya emang kelihatan. Karena salah satu penghuni surga itu wajahnya bercahaya. Kelihatan tuh pada bercahaya. Itu ibu yang nyaut ya, bukan saya. Begitu mendengar umatnya akan merasakan surga terlebih dahulu, Masya Allah, begitu senangnya Rasulullah. Umat-umat Nabi-Nabi sebelumnya dipending dulu sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal masuk surga terlebih dahulu. Alhamdulillah. Seneng gak Bu dengernya Bu? Seneng gak dengernya Bu? Seneng apanya? Masuk surga duluan. Tapi kenapa ya di neraka lebih banyak perempuan? Itu perempuan yang seperti apa sih yang nanti banyak menghuni neraka? Karena mayoritas itu di neraka memang isinya perempuan, Pak. Bukan laki-laki nggak ada, laki-laki minoritas, mayoritasnya perempuan. Apa penyebabnya? Apakah perempuan itu nggak sholat? Sholat. Nggak puasa? Rajin puasanya. Nggak sodakoh? Gemar sodakohnya. Apa yang menyebabkan wanita nanti yang banyak menghuni neraka? Cuma satu, Bu. Hunna yakfurnal asir. Itu perempuan yang gak pandai berterima kasih sama suaminya. Ngapa pada diem aja? Saya banyak mengasuh majelis taklim kaum ibu. Saya bilang di mana-mana, Bu, berapapun yang diberikan sama suami harus ibu terima. Andai kata suaminya cuma sekedar ojek pangkalan, ojek online, sehari cuma bisa nyetor 5 juta, terima Bu. Ini kadang-kadang mohon maaf Bang, ini penyakit ibu-ibu di kampung saya, udah ketahuan suami kerjaannya cuma ojek pangkalan, dia nggak punya aplikasi. Kalau punya aplikasi kan bisa nyari di mana titik yang paling rame, betul. Ini cuma ojek pangkalan. Kadang-kadang sehari cuma bisa dapat 20.000. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Akhirnya begitu sampai rumah, belum buka jaket, belum sempet naruh helm, ditanya langsung sama bininya, berapa hari ini dapat Bang? 20.000 Neng. 20.000 dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Menglaki dongok lu, menglaki tolol lu, astagfirullahaladzim. Ada nggak di sini yang begitu Bu? Ya Allah, mana ngaji lagi orangnya. Laki hujan kehujanan, panas kepanasan, hampir rumah ditolol-tololin sama bini. Saya punya bini model begitu, saya tukar tambah mendingan. Harusnya kalau laki cari nafkah, istri jangan nenangga, gelar sejadah, sholat duha. Kan ada doa yang diajarin guru-guru kita. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, kalau memang rizki suamiku masih ada di ujung langit, turunin. Terbenam di perut bumi, keluarin. Jauh, deketin. Sulit, gampangin. Haram, halalin. Itu kan ada doanya ya Bu ya. Ini namanya doa megat rizki. Dari mana aja dipegat tuh rizki. Alhamdulillah, pas dengar pengajian majelis maulid, ibu-ibu besok udah mulain sholat duha. Alhamdulillah. Inilah keseimbangan dalam rumah tangga. Begitu suaminya mau berangkat cari nafkah, suami yang luar biasa punya istri soleha. Itu istri yang bawain jaketnya, helmnya, kadang-kadang manasin motornya juga. Saking setianya tuh, motornya dipanasin, gak pakai starter.
pakai selah aja gelem, aja gelem, aja gelem, 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 gelem. Selesai jaket dipakai, helm dipakai, istri cium tangan bulak-balik kayak fotokopi. Kata istrinya apa? Sayang, Titi DJ ya, hati-hati di jalan. Kata lakinya, baik Hani, Dedi Dores, diiringi doa restu. Anaknya nyaut, pah, Dedi Dukun, siapa? Penyanyi. Berangkat suaminya, cari nafkah. Istri yang solehah, sholat duha. Alhamdulillah. Begitu pulang jam 4 sore, sampai rumah, jaketnya dibukain. Helmnya diambil, ditaruh di tempat semula. Di meja udah ada pisang goreng, ubi goreng, sama teh hangat. Enak nggak Pak punya bini kayak gitu? Ya Allah, lagi makan pisang goreng. Kalau kata orang Betawi bilang lagi nyahi sore. Makan pisang goreng, bininya ngipasin. Sambil ngomong pelan-pelan, sayang, hari ini ngojek dapat berapa? Alhamdulillah mah, dapat 5 juta. Kata istrinya, yang benar Pak? Benar mah. Ya Allah, terima kasih. Kau telah mendengar doa hamba. Istrinya girang Pak, sampai keluar air mata saking girangnya. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Sampai jalan-jalan ngelihat di depan, motor mana motor? Dia balik lagi, bang motor kemana bang? Tuh dia gue jual. Saingan ngojek banyak, puyeng gue. Bu, ini lanjut apa udah ini? Ini penceramah kedua udah kali. Gimana panitia? Udah habis belum durasinya? Lanjut. Udah ngelihatnya sini, kalau lanjut ngelihatnya sono. Gue tahu, gue kalah ganteng, gue tahu. Ibu bikin saya baper nih. Jadi lanjut apa kagak Bu? Sampai mana tadi? Nanti panitia kalau emang udah endaham aja ya. Tapi jangan sekarang. Itu penyakit perempuan yang nanti banyak menghuni neraka. Tapi Nabi nggak kepengen umatnya sampai masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua diakui keumatan oleh Rasulullah. Bisa masuk ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Maka dari itu, untuk apa kita memperingati Maulid? Kita ingin mengenal lebih dekat dengan baginda Rasul. Bohong orang kalau sudah mengenal beliau tidak terpincut jatuh cinta kepadanya, betul? Dan bagaimana cara merealisasikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya memperbanyak lisan kita dengan berselawat kepada Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Biasanya orang yang cinta itu banyak menyebut sesuatu yang ia cintai. Bu, kalau ibu Mbak demen banget sama selawatan. Ya Bu ya. Kadang-kadang dikarang syair selagu-lagunya. Ujungnya dikarang semau-maunya. Meskipun awalnya bener, pengen ngaji aja pakai manggilin temennya. Ibu-ibu sekalian, hari ini awas jangan, sebab ini kewajiban ya Robbi bil. Dia sebenarnya lagi manggilin temennya tuh bang. Orang dia sendirian doang sama mik.
Ada tetangga masjid kagak bisa datang, nyaut juga, maaf saya kagak bisa ngaji, lagi nyuci kolor laki. Habis semalam dia ngompol lagi. Bu, ibu-ibu kalau selawatan mah maling jago bang, Masya Allah. Dia karang tuh luar biasa. Allah, lagi ngetren lagu-lagu India, dia selawat pakai versi India. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji hafatayaji. Boleh nggak bu? Boleh nggak bu? Ada orang-orang Cina juga nggak mau kalah. Emang lo doang bisa versi India, kau juga bisa versi Mandarin. Main hadroh. Ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam alaih. Bu, selawat banyakin ya bu ya. Orang yang gemar baca selawat, yughfaru dzambuk, Allah Ta'ala akan ampunin dosanya. Dan Allah akan hilangkan kesumpekannya. Banyakin baca selawat. Dalam keadaan apapun, fi kulli waktin wa fi kulli halin. Satu-satunya ibadah yang diterima itu selawat bu. Ibadah kita yang lain belum tentu. Tapi selawat udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lepas lisan kita baca selawat sama Rasulullah. Dalam keadaan apapun, ibu lagi goreng tempe, bu, kan lagi goreng tempe, sambil baca selawat. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin, bin nabi khairil anam, wa bi ummil mu'minin. Kelamaan angus. Lakinya begitu makan nih tempe angus banget. Ya tempe Muhaimin bang, begitu kan. Satu, kalau kita ngaku cinta Rasulullah, yuk sama-sama lisan kita jangan pernah lepas berselawat kepada Rasulullah. Menyebut nama Rasulullah tidak akan pernah ada ruginya. Insya Allah dunia akhirat kita membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Hati selalu terkoneksi kepadanya. Yang kedua, kalau memang ngaku cinta sama Rasulullah, datang ke tempat-tempat yang Rasulullah senang. Di mana tempat yang Rasulullah senang? Majlis taklim. Ya bu ya. Bu, kalau maulid macam ini nih, ini vitamin ruhani. Makanan pokok ruhaninya adalah majlis taklim, majlis ilmu. Di sini pengajian tiap malam apa? Tiap malam ada, Masya Allah. Bu, orang yang ngaji itu luar biasa. Paham kagak paham bukan urusan kita. Yang diperintahkan ngajinya, ya bu ya. Dan juga kalau ngaji jangan baperan. Begitu ngaji ustazanya lagi ngomong, jangan jadi orang yang pelit. Nanti kalau orang yang pelit kuburannya sempit. Jamaah baper. Ustazah mah nyinggung mulu, nyinggung gua tuh. Dia kapok kagak mau ngaji lagi. Ada nggak yang begitu bu? Yang mana orangnya? Yang mana? Maka kalau yang disampaikan oleh guru-guru kita jangan langsung tersinggung bu. Ini saya kasih contoh. Ibu lagi jalan, kepleset, jatuh, tangan keseleo. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Biasa kalau keseleo bawanya kemana? Tukang urut. Kalau dekat rumah saya tuh rada jauh sih, di area Cipete. Jalan Musawaroh namanya Haji Naim. Lagi keseleo, bawa tukang urut nih. Begitu kata tukang urut, yah parah amat ini. Udah sakit keseleo, diurut makin sakit apa makin enak? Nyaut dong, ini kan orang semua.
Kenapa sakit? Diurut. Udah begitu, tukang urutnya pakai ngomong begini lagi. Ya, ini mah nggak kena sekali balik, kudu 10 kali balik. Pertanyaannya, kalau ibu pengen sembuh, balik lagi nggak besok? Apa maksudnya? Kalau kita ngaji, berasa hati kita kesentil sama guru kita, berarti itu guru kita lagi ngobatin kita. Jangan pakai kapok, jangan pakai baperan. Besok datang lagi, besok datang lagi. Ntar juga lama-lama sembuh. Datang nih, yang kedua, yang ketiga, yang ke-9 udah mulai nggak sakit lagi. Betul? Betul, Bu? Saya nggak bisa, Ustadz. Gurunya baca kitab. Ibu bawa aja kitab. Saya nggak bisa baca, Ustadz. Liatin aja gurunya. Guru kebet, ibu kebet. Lah guru tutup, ibu tutup. Juga kadang-kadang mohon maaf nih, ada orang baru tumben ngaji disuruh baca. Orang baru adaptasi di pengajian, jangan langsung disuruh baca. Disodorin langsung kitabnya. Kata dia, gue nggak bisa. Gue nggak pakai kacamata. Kalau pakai kacamata gue bisa. Dipinjemin nih kacamata gue, lo pakai. Kan gue bilang gue nggak bisa. Kalau pakai kacamata, lo gue bisa. Bisanya ngapain? Kadang-kadang mulut suka usil sih. Orang baru tumben ngaji di kata-kata. Ada nggak yang begitu? Nggak betah dia. Biarin baru ngaji malemin aja dulu. Nggak apa-apa. Biar kata duduk di pojokan, nyender. Nggak apa-apa. Palanya bagi 2 sama tembok. Sebab paham nggak paham itu bukan urusan kita. Yang memberikan kefahaman Allah Subhanahu. Nah, kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, di samping lisan kita banyak menyebut nama Rasulullah, jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Sebab itulah tempat yang disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi melihat situasi zaman saat ini. Ya Allah, kalau kita jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis ta'lim, bagaimana nasib nanti keturunan kita ke depannya? Ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya, ya Bu ya. Maka dari itu ayo saya mengajak diri saya dan kita semuanya, selepas kita mengadakan peringatan maulid yang luar biasa malam hari ini, ayo sama-sama datangi majelis ilmu, hadiri majelis ta'lim. Sebab orang yang duduk di majelis aja, baru duduknya aja, keutamaannya lebih utama daripada dia sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Saya mau tanya, ibu-ibu udah pernah belum ngamalin sholat sunnah sampai 1000? Sama. Kita jangan yang 1000 ya Bu ya. Kadang-kadang terawih haji ngelihat jadwal imam. Oh iya kan Bang ya? Iya, baru begitu masuk masjid ngelihat jadwal imam. Karena emang pengurus naruh agendanya di situ sih, di mading jadwalnya. Begitu ditaruh, dilihat imamnya siapa malam ini? Haji Anu, lama dia. Ahlan wa sahlan. 7 menit. Dewan. Selamat datang Bapak Dewan kita. Insya Allah ganteng banget ya. Enak kalau ngelihat Pak Dewan mah pakai baju batik pantas. Beliau mah garuk aja keluar duit kayak. Nah, emang saya garuk keluar daki. Biasanya saya maulid di mana-mana kalau ada dewannya pasti dewan nambahin biasanya. Iya bener. Ini biasanya, tahu kalau di sini. Canda Pak Dewan, canda ya. Jangan dianggap serius bercanda. Jangan dipikirin. Ya bagaimana kayak usahain caranya. Bu, keutamaan duduk di majelis ilmu jauh lebih baik dibanding sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Kita belum pernah Bang sholat sunnah sampai 1000. Kan saya bilang ngelihat imam aja kita pilih-pilih kalau lagi tarawih, betul nggak? Imamnya siapa? Haji Anu, lama dia. Pindah musolanya gitu.
Orang sekarang kan mau masuk neraka nggak sendirian, ngajak-ngajak. Nih saya tanya dah, jawab yang kompak. Ini di masjid nih. Kita kalau sholat pengennya imam yang cepat apa yang lama? Semuanya jawab begitu. Kadang-kadang Masya Allah baru tumben dipasang jadi imam. Imam tarawih. Selesai Fatihah Al-Baqarah. Habis itu dia baca Yasin. Kata makmumnya, hari ini doang gue ikut lo. Buat tandain lo. Hati-hati po. Imam kalau lama, jangan orangnya, motornya dikenalin orang. Begitu lagi pengen masuk ke masjid, nih motor siapa? Nih kalau imam lama nih dia, nih motornya gue kenalin banget. Bu, itu manfaat duduk di majelis ta'lim ya Bu ya. Yang kedua, lebih utama dari menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang yang sakit. Di kampung kita, di komplek kita ada 1000-1000-nya sakit. Tengokin satu-satu kalau kuat. Insya Allah yang ke 1001-nya kita yang sakit. Bagaikan menyolati jenazah sebanyak 1000 orang yang meninggal dunia. Masya Allah, itulah keutamaan kita duduk di majelis ilmu. Karena memang majelis ilmu tempat yang disenangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan maulid malam hari ini membawa asar dalam kehidupan kita. Kita udah kenal siapa Nabi yang begitu mencintai umatnya luar biasa. Dunia sampai akhirat yang beliau fikirkan umatnya. Bahkan sampai nanti kita melintasi sirat, Rasul udah ada di garda terdepan. Beliau doa, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku yang sedang melintasi sirat. Jangan sampai satupun umatku tergelincir ke jurang api neraka. Selamatkan mereka semua. Itulah doanya Habibuna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini membawa manfaat buat saya dan kita semua. Semakin menambah kecintaan kita kepada beliau dan semakin kita mau dan mampu untuk mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah dan qudwah dalam kehidupan kita. Terakhir sebagai kesimpulan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Rasulullah, jika mereka mengaku cinta kepadaku, kata Allah, fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku cinta Allah, jalan satu-satunya ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti selangkah demi selangkah, setapak demi setapak untuk bisa membersamai Rasulullah nanti di yaumil qiyamah dan keumatan kita diakui oleh beliau. Amin ya Rabbal. Kalau ada jarum yang patah jangan lempar di dalam kolam. Cakep ngapa gue lagi mantun ini? Kalau ada jarum yang patah, jangan dilempar di dalam kolam. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dipikirkan siang dan malam. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.